Selamat pagi. Video kali ini kita akan membahas tentang basis ortonormal. Tapi di sini ada rumus panjang sekali ya, yaitu dengan merupakan proses Gram-Schmidt. Di video sebelumnya sudah dibahas tentang apa sih itu ortogonal, apa sih itu ortonormal. Jadi sekedar mengingatkan bahwa ketika dikatakan ortogonal maka hasil kali dalamnya harus sama dengan 0. Kemudian dikatakan dia ortonormal jika himpunannya ortogonal dan panjang setiap anggotanya itu sama dengan 1. Nah, sekarang ada materi baru nih, yaitu mencari basis ortonormal. Dengan apa? Dengan proses Gram-Schmidt. Jadi, si Gram-Schmidt ini menemukan suatu rumus untuk mencari basis ortonormal. Jika apa? Jika nantinya ada hasil kali dalam untuk mencari masing-masing U1, U2, U3 itu tidak sama dengan 0, maka dia membuat rumus ortonormalisasi dan dinamakan yaitu ortonormalisasi dengan Gram-Schmidt. Rumusnya seperti apa? Di sini, misalkan V ruang hasil kali dalam, misalkan S itu himpunan V1 sampai dengan Vn, basis sembarang dari V, dan B itu himpunan U1 sampai dengan UN, dikatakan dia basis ortonormal dari V. Langkahnya seperti apa? Di sini ada U1, U2, U3 sampai dengan UN, ya, U1, U2 sampai dengan UN. Untuk mencari U1 yaitu V1 dari vektor V1 ya. Jadi rumusnya V1 dibagi panjang V1. Kemudian U2 berarti V2 dikurang hasil kali dalam V2, U1 kali U1 dibagi panjang dari V2 dikurang hasil kali dalam V2, U1 dikali U1. Nah, kalau misal kita perhatikan, sebenarnya rumus ini berpola. Lihat di sini. Kita samakan. Ketika U3 berarti V3 dikurangi V3, U1 kali U1 ya. Yang tetap adalah U-nya. Jadi U-nya maju dari U1, U2, U3 sampai dengan UN-1. Vn-nya mengikuti yang pertama. Jadi V3 tadi ya, dikurang V3, U1 kali U1 dikurang V berapa lagi? V3, karena yang dicari U3 ya. U2 kali U2, kemudian hasilnya lihat, kan U2 ya, berarti ada sampai dengan U1 tidak? Tidak, karena kan kalau misalnya UN dikurang 1, U3 dikurang 1 kan hasilnya 2, cukup sampai di situ. Nah, sekarang kalau misalnya U4, berarti gimana? Ini selanjutnya berarti V4 dikurangi V4, U1 dikalikan berapa? U1 dikurang V4, U2 dikali berapa? U2 dikurang berapa? V4, U berapa? U3 dikalikan dengan U3. Dibagi apa? Dibagi panjang dari yang atas. V4, U1 kali U1 dikurang V4, U2 kali U2 dikurang V4, U3 kali U3. Nah, ini panjangnya. Mudah ya. Kita beralih ke contohnya. Jadi contohnya di sini ada pertanyaan tentukan basis ortonormal S, di mana S-nya itu anggotanya V1 sampai dengan V3. Ini berarti R pangkat 3 ya, terhadap hasil kali dalam ini. Nah, ini operasi hasil kali dalamnya. Pertama kita akan cari U1. U1 tadi V1 dibagi panjang V1. V1-nya berapa? 1,0,1. Panjang V1. Berarti cari panjangnya. 2 dari koefisien, 1 dari V1, kemudian dikalikan dengan 1 sendiri ya. Jadi dikalikan dengan dirinya sendiri, karena kalau untuk mencari panjang kan
Berarti begini nih, V1, V1 pangkat setengah ya. Atau V1, V1. Nah, V1-nya berarti dikalikan dengan dirinya sendiri. Ditambah 4. 4 dari mana? Dari koefisien, berarti 2 kali dengan 2, 4 dikalikan 0 dikalikan dengan 0, kemudian koefisien 2 dikalikan dengan 1 kali 1. Hasilnya akar dari 4. Ingat, kalau panjang satunya yang positif, berarti akar dari 4 diambil yang 2. Sehingga U1 diperoleh 1/2, 1/2. Karena ini kan 0, kenapa 0? Karena 0 dibagi 2 kan hasilnya sama dengan 0. Berarti ketemulah vektor U1-nya setengah, 0, setengah. Nah, ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari U2. U2 rumusnya apa? V2 dikurang hasil kali dalam V2, U1 dikalikan dengan U1. Ingat, di sini ada V2, U1 ya, di sini. Di sini ada hasil kali dalam V2, U1. Berarti kita harus cari hasil kali dalamnya dulu. Oke, 2. 2 dari koefisien. Kemudian V2-nya berapa? 0. Betul ya? 0 dikalikan dengan U1. U1-nya berapa? Setengah. 2 kali 0 kali setengah ditambah 4. Koefisien 4 kali A2. A2-nya berapa? 1 dari V2 ya. Kemudian dikalikan dengan U1. V1 mana tadi? Ini 0 ya. V2, U1 berarti 4 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 0. Oh, ini ya betul 0 ya. Ditambah 2, saya salah lihat. 2, di sini 2 dikalikan dengan V2U1. 0 dikalikan dengan setengah. Betul ya, berarti 2 kali 0 kali setengah 0. Ini 0, ini 0. Maka hasilnya sama dengan 0. Wah, berarti kalau hasil kali dalamnya 0, berarti dikalikan dengan apapun 0 kan? Kita lihat V2U1 dikalikan dengan U1 sama dengan 0 dikali U1. 0 dikalikan setengah, 0, setengah. Hasilnya berapa? Sudah pasti dia 0. Sehingga muncullah rumus ini. U2 sama dengan V2 dibagi panjang V2. Karena ini 0 dikalikan dengan U1 tadi hasilnya tetap 0 kan? Berarti V2 dikurangi 0 tetap V2. Kemudian panjang V2 dikurangi 0 juga hasilnya tinggal panjang V2. Nah, V2 berapa? 0,1,0. 0,1,0 dibagi panjang V2. Panjang V2. 2 koefisien dikalikan dengan 0. Kemudian 4 koefisien yang di sini dikalikan dengan dirinya sendiri 1 kali 1. Kemudian 2 koefisien dikalikan dengan 0 kalikan dengan 0. Maka hasilnya kan ini berapa nih? Akar dari 4 ya, sama dengan 2 ya. Berarti 0/2, 1/2, 0/2 atau 0,5, 0. Nah, ini adalah U2-nya. Nah, sekarang kita cari satu lagi. Kita cari yang U3. U3 rumusnya panjang ya. V3 dikurang hasil kali dalam V3, U1 kali U1 dikurang hasil kali dalam V3, U2 dikali U2. Nah, berarti kita lihat di sini ada harus mencari hasil kali dalam V3, U1, kemudian hasil kali dalam V3, U2. Ada dua hasil kali dalam yang akan kita cari. V3, U1, saya lihat dari sini. V3, U1, 2 koefisien. 2 dikalikan dengan U1. Saya tulis di sini biar tidak terlalu jauh melihatnya. Nah, berarti tadi 2 dikalikan 1 dikalikan dengan U1 setengah ya. Kemudian 4 koefisien dikalikan dengan 0 dikalikan dengan 0. Betul ya? Kemudian ditambah 2 koefisiennya 2 dikalikan dengan min 1 dikalikan dengan setengah. Berapa di sini?
ini 1, ini 0, ini negatif 1. Berarti 1 dikurang 1 dia hasilnya 0. Nah, sekarang V3,U2. 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 0. 4 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan setengah. Kemudian 2 koefisien dari sini 2 dikalikan negatif 1 dikalikan dengan 0. Berarti berapa di sini? 0, di sini 0, di sini 0, maka hasilnya 0. Betul ya? Nah, kita ketemu lagi nih, hasilnya sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, berarti untuk V3, U2 ya, U1, V3, U1 hasilnya 0, ketika dikalikan dengan U1 maka 0 dikalikan dengan U1 hasilnya 0. Begitu juga dengan V3, U2. Nah, berarti 0 dikalikan dengan U2 hasilnya sama dengan 0. Berarti 0 dioperasikan dengan bilangan apapun atau variabel apapun, maka hasilnya tetap 0. Sehingga dapatlah rumus U3 sama dengan V3 per panjang dari V3. Berarti berapa V3-nya? Tadi 1,0, negatif 1 dibagi panjang V3. V3-nya berarti 2 kalikan dengan 1, 4 kalikan dengan 0 kalikan dengan 0, kemudian koefisien 2 dikalikan dengan negatif 1 kali lagi dengan negatif 1. Berapa di sini? 2 ditambah 2, akar dari 4 sama dengan 2 ya. Berarti setengah, 0, negatif setengah. Ini U3-nya. Nah, sehingga basis ortonormalnya itu kan berarti U1, U2, U3. U1-nya berapa? Setengah, 0, setengah. Kemudian U2-nya berapa? 0, setengah, 0. Kemudian U3-nya berapa? Setengah, 0, negatif setengah. Pertanyaannya, apakah selalu ketika mencari basis ortonormalnya, setiap U-nya memperoleh hasil kali dalam V2,U1-nya sama dengan 0, kemudian V3,U1-nya sama dengan 0, ataupun V3,U2-nya sama dengan 0, ataupun nanti V4,U1-nya sama dengan 0. Jawabannya adalah tidak. Nah, makanya ada proses ortonormalisasi dengan Gram-Schmidt. Yang mana? Yang ini semua, yang panjang ini semua. Jadi, ketika nanti misalnya V2,U1 hasilnya sama dengan 1, maka tetap dilanjutkan rumus yang panjang ini. V2 dikurang 1 kali U1. Berarti berapa? Silahkan lanjutkan sendiri untuk bahan latihan di rumah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.